Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Asfi Albiruni, NIM 1903088 dari D3 Fisioterapi. Di sini di video kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang claw hand. Claw hand atau jari keriting terjadi akibat kerusakan dari syaraf ulnaris, di mana kita ketahui yakni syaraf tersebut mempersyarafi otot-otot pada jari-jari tangan. Dari kasus claw hand ini menyebabkan terjadinya hiperekstensi dari metakarpowalang dan fleksi dari persendian interpalang. Hal ini disebabkan hilangnya sebagian fungsi otot intrinsik pada tangan, penebalan syaraf ulnaris, dan adanya kekakuan pada persendian. Patologi morbus Hansen atau kusta merupakan penyakit menular yang sifatnya kronik. Microbacterium leprae ditemukan oleh Hansen pertama kalinya pada tahun 1873. Pertumbuhan Microbacterium leprae yakni tumbuh di dalam sel dan juga memiliki afinitas yang besar pada sel saraf. Masa inkubasi kusta yaitu sekitar 2-6 tahun. Gejala awal penyakit kusta yaitu timbul bercak merah, perubahan warna kulit, rasa kesemutan, dan mati rasa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018. Yang selanjutnya, etiologi claw hand. Microbacterium leprae menginfeksi melalui kontak secara langsung kulit, sistem pernafasan, serta sistem imun. Akibat dari kusta adalah kecacatan. Jika keterlambatan pada pengobatan kusta terlambat, maka kecacatan yang akan ditimbulkan akan semakin parah. Sifat dari kuman Microbacterium leprae yakni bersifat non-motil, berukuran panjang 1-8 mikron dan berdiameter 0,3 mikron dengan sisi paralel dan ujung yang membulat. Bakteri kusta merupakan bakteri yang tahan asam, tidak dapat diukur pada media buatan yang berbentuk batang garam positif aerob dan bersifat obligat intraselular yang mengakibatkan kelemahan dan lesi pada sistem saraf yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi yang pertama adalah terapi latihan. Indikasi dari terapi latihan sendiri yaitu yang pertama nyeri, lalu ada kelemahan dan penurunan kekuatan otot, lalu ada keterbatasan LGS. Selanjutnya yaitu postur tubuh yang abnormal, lalu gangguan keseimbangan, stabilitas postur, koordinasi keseimbangan, dan tonus otot. Selanjutnya yang keenam yaitu gangguan kardiovaskular, gangguan sirkulasi. Selanjutnya yaitu kontraindikasi pada terapi latihan. Yang pertama yaitu bila pasien merasakan nyeri yang sangat berat, sebaiknya kita menghentikan latihan tersebut. Lalu yang kedua, latihan harus dimotorik dengan ketat apabila pasien itu mengidap penyakit jantung. Yang ketiga adalah latihan pada area tumit dan kaki harus hati-hati untuk meminimalkan statis vena dan pembentukan trombus. Lalu yang keempat adalah latihan tidak boleh dilakukan apabila latihan tersebut mengganggu dalam proses penyembuhan. Iki mek diketok iki paten ku yo. Intervensi selanjutnya yaitu gerak pasif. Yang pertama yaitu posisikan pasien duduk di kursi.
Lalu pasien menghadap meja dengan tangan di atas meja seperti ini. Lalu posisi terapis duduk di kursi menghadap pasien. Untuk untuk pelaksanaannya, fiksasi pergelangan tangan pasien. Selanjutnya itu, dan tangan yang satunya menggerakkan jari-jari pasien dengan hitungan 8-10 kali hitungan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan tersebut dilakukan dengan 3 kali pengulangan sampai 5 kali pengulangan. Cuma di pos apa lanjutnya? Pemain combo ketok. Patahnya enggak? Intervensi yang ketiga yaitu ada stretching. Stretching merupakan salah satu bentuk teknik untuk memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau mengalami penurunan elastis dan fleksibilitas otot, baik karena faktor patologis maupun faktor fisiologis. Intervensi untuk prakteknya itu posisi pasien duduk di kursi menghadap meja dengan tangan di atas meja. Ini untuk posisi terapi sendiri duduk di kursi menghadap si pasien seperti ini. Untuk pelaksanaannya, terapis memegang tangan pasien di pergelangan tangan pasien. Kemudian tangan yang satunya memegang jari pasien untuk meluruskan jari secara bergantian seperti ini. Dengan 8-10 kali hitungan, kemudian istirahat, lalu diulang 3-5 kali pengulangan. Boleh. Kemudian ada resisted active exercise, yaitu gerakan yang melibatkan kontraksi otot statis maupun dinamis yang bertujuan meningkatkan atau mengembalikan daya tahan otot. Gaya tahanan yang diberikan berasal dari luar, yang berupa manual atau mekanik. Dalam latihan ini mempunyai kontraindikasi, yakni sebagai untuk pelaksanaannya yaitu masih sama seperti yang tadi. Yang pertama itu tangan pasien ditaruh di atas meja, nah seperti ini. Lalu fiksasi pada pergelangan tangan dan memberikan tahanan seperti ini. Lalu minta pasien untuk menutup dan membuka jarinya. Mas, membuka, coba buka jarinya. Nah, tutup. Nah. Diulang 3 kali sampai 5 kali pengulangan. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.